Nama saya Bu Ramini. Saya ibu rumah tangga. Suami saya namanya Pak Darmani, seorang petani biasa. Kalau pagi bangun tidur, saya subuhan. Setelah itu, saya masak sampai selesai. Setelah selesai, di antara jam 8 pagi, pembatik saya semua sudah pada datang. Saya ngurusi, bekerja di luar, ngurusi orang-orang saya. Ya, kalau menurut saya, alhamdulillah Mas. Karena apa? Dulu sebelumnya ada batik, istri saya kan kerjanya kan kalau pagi itu pergi, kalau sore itu pulang. Sekarang ada dibantu, ada pembatik di desa sini. Saya ya syukurlah. Karena apa? Istri saya kan bisa di rumah, bisa membimbing keluarganya gitu. Saya itu tawaran saya terima. Tapi pada saat itu saya terima ya, Pak Willy terus bilang gini, Ibu mesti sanggup. Pak, saya tuh kurang sanggup ya kalau saya ini orang bodoh, Pak. Bodoh sama sekali ya. Terus Bapak meyakinkan saya, enggak, Bura mesti sanggup gitu. Terus akhirnya saya terima. Pak Willy nyuruh saya, dia mengedukasinya mencari kelompok. Kalau ibu berjalan sendiri belum tentu itu ibu mampu, walaupun ibu itu sudah mengerti gitu. Akhirnya saya mencari teman 3 orang, jadi kelompok saja jadi 4 orang. 4 orang, akhirnya saya rintis sedikit demi sedikit, 4 jadi 6 orang. Terus akhirnya agaknya kok jalannya lancar gitu sedikit-sedikit. Akhirnya saya mencari orang lagi gitu. Mereka nawar ke sini, gimana kalau saya ikut batik ke Jeruk gitu. Terus saya pikir saya kekurangan orang gitu, maksud saya untuk menambah kelompok. Akhirnya saya terima itu, saya mendapat 11 orang akhirnya dengan yang pokok ya itu 12 orang sekarang sampai sekarang. Terus gundul-gundul pacul kayak nomor waktu jadi buruh batik nggak enaknya disuruh-suruh pengusaha. Nggak, kalau pengen bikin motif-motif kan itu disuruh pengusahanya bikin ini. Kalau di kelompok Sri Kandi saya bikin desain sendiri, mewarna sendiri, memasarkan sendiri, jadi punya pengalaman buat jadi pengusaha. Saya mungkin mengatakan hampir tidak terpikirkan oleh mereka itu menjadi seorang pengusaha. Sangat sulit bagi seorang buruh kemudian mengejar keinginan menjadi seorang pengusaha tanpa ada fasilitasi dari pihak yang lain. Entah itu yang namanya pemerintah ya, entah namanya itu sebuah institusi pendidikan, LSM ya, dan seterusnya perusahaan ya. Kalau nggak ada bantuan ke sana, seorang buruh yang mencoba sendiri untuk berusaha jadi pengusaha itu butuh waktu yang sangat panjang. Saya pernah melakukan wawancara di sini, kira-kira dibutuhkan sekitar 9 sampai 10 tahun seorang buruh harus pindah dari satu juragan atau pengusaha ke pengusaha yang lain hanya untuk mendapatkan skill yang berlain-lainan, sehingga akhirnya dia menguasai proses produksi secara lengkap. Nah, setelah itu masih harus belajar untuk memasarkan ya, keluarganya harus menunjang. Kalau semua faktor ini nggak terlengkapi, nggak mungkin jadi seorang pengusaha.
Kita tahu ada kekhawatiran, ada kecemasan dan ketakutan seperti itu. Tapi kami percaya asal dilakukan secara baik proses pendampingannya, beliau sendiri, Ibu Ramini juga pasti juga akan bisa membantu dirinya sendiri itu untuk mengarah menjadi seorang wirausaha. Kesulitannya kan dengan teman-teman juga ya. Teman-teman kan misalnya masuk di KUB sini. Nah itu mereka kan mungkin bisa ngimbangi di sana sekian, di sini sekian kan mereka masih diombang-ambing dengan pikiran gitu. Jadi susahnya di situ juga mendidik pelan-pelan orang itu harus punya kesabaran, harus bisa menyimpan apa saja, setiap masalah kita simpan gitu aja. Jadi istilahnya apa ya? Kalau saya menjadi ibunya harus bisa ngomong anaknya lah gitu. Dulu ibu saya seorang pembatik, buruh pembatik, mengambil batik dari lasem. Kalau lasem kan orangnya Tionghoa, terus ibu ngambil dibawa pulang ke rumah. Saya ingin belajar, ibu saya kan seorang batiknya seorang nembok ya, nembok lengkreng kan lain gitu. Nah saya pengen lihat ibu saya lihat, oh ini caranya gini. Terus akhirnya saya pegang canting ibu saya kalau ibu saya berdiri. Semakin lama saya lihat, saya pengen banget kayak ibu saya. Terus akhirnya saya bisa sedikit demi sedikit belajar. Sampai saya umur berapa tahun ibu saya masih bekerja di Lasem. Terus ibu saya naik pangkatnya, ibu kerja di Lasem jadi seorang pewarna, ngetel, ngelorot gitu. Nah akhirnya ilmu itu saya pakai sampai sekarang. Ya saya bekerja di Lasem sampai tahun 2004. Nggak sukanya gini, kalau saya bekerja kadang kan mesti ada kesalahan ya, orang bekerja itu tidak semestinya tuh betul terus gitu ya, benar terus tuh belum tentu. Nah kadang-kadang saya juga dimarahi itu bos gitu, yang menyakitkan. Saya di rumah nggak pernah dimarahi, tapi kalau saya bekerja ada kesalahan sedikit kok dimarahi gitu. Kadang-kadang dukanya di situ, tapi walaupun banyak duka, tapi saya banyak pengalaman. Batik sendiri enggak ikut orang tua itu umur 15 tahun, batik ke pengusaha Lasem. Sampai punya anak yang pertama itu. Anak saya yang pertama umur 2 tahun, saya balik lagi ke Lasem. Sampai punya bayi yang kedua, yaitu terus libur nggak batik, terus waktu itu nggak batik ke Lasem lagi. Karena di Karaskepoh ada pengusaha batik. Jadi saya lebih dekat sama desa, batik di Karaskepoh. Terus waktu ada KUB Sri Kandi, saya ditawari sama Bu Ramini, suruh ikut batik ke KUB Sri Kandi. Proses-proses hubungan buruh dan majikan itu selalu ada banyak jenisnya. Ada kasus-kasus di mana terjadi mungkin orang katakan eksploitasi terhadap buruh. Itu pasti terjadi di mana saja.
termasuk itu di Lasem, saya yakin pasti juga itu ada. Tetapi tidak kurang juga kasus-kasus sebaliknya, di mana hubungan antara buruh dengan majikan itu demikian baiknya, sehingga mereka menjadi sebuah keluarga besar. Dan itu dilakukan secara turun-menurun, pembatik itu selalu mengikuti keturunan dari juragan yang sama, seperti itu. Kalau upah dan keuntungannya kita semua anggota 12 orang ya sama-sama. Jadi pembatik sama yang istilahnya pengusaha itu nggak ada bedanya, sama. Ya, kita nggak membeda-bedakan itu kepada anggota kita. Semua disamakan, walaupun kerjaan, upah, semua sama. Cuma iya sampai terus. I was very amazed actually to see how long the process actually is. That they really have to draw the patterns first, design the patterns, then draw the wax on it and go through the entire dyeing process. But not only this, they have to prepare the cloth beforehand. And I didn't know that it takes so long time. So the more I learned about it and about the process, the more I find it very courageous of these women to start this batik business for themselves and to really go through all the steps, to put their hearts into the design and to tell their little stories in a piece of cloth. Saya dikasih tahu sama Mbak Lasri kalau di sini ada orang yang batik, terus saya langsung ke sini. Dulu saya tuh belajar batik, terus saya mau ambil sendiri. Kok saya ambil sendiri kok dikasih sudah, iya Mbak ini sudah lumayan baik. Saya beri 3 dulu ya, kalau sudah baik saya nanti saya tambahi gitu. Ya saya sudah senang. Ya, kita harus diskusi bareng-bareng. Biasanya kalau waktu ada masalah, kita jadi kumpul bareng-bareng, nanti apa yang dimasalahkan itu dipecahkan bareng-bareng. Nah, seperti warna kita kan dulunya belum bisa bikin warna sama sekali ya. Terus waktu itu ya gimana caranya bisa bikin warna seperti ini, itu diotak-atik, dicampur-campur warnanya biar merahnya bisa kas-kasen. Ya tujuan saya ke situ. Emangnya saya pengennya nggak jadi buruh lagi, jadi buruh tuh nggak enak gitu. Kepengennya saya jadi pengusaha, terus mereka yang butuh untuk datang ke tempat saya atau mereka yang butuh saya yang ke sana gitu. Dilimpis tandinge kelontongan cilik neh. Sopo iku? Cita-citanya pengen desa ini menjadi desa sentral batik yang terkenal, Mas. Biar itu penduduk sini nggak ada yang jadi pengangguran. Kan di sini kan termasuk daerah yang miskin ya, Mas. Kalau ada sentral batik yang besar mungkin bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, kan itu bisa menopang ekonominya masyarakat sini. Ya saya pengennya seperti itu, dan batik Lasem bisa langgeng sampai besok, nggak hanya dikenal di daerah Indonesia, di negara Indonesia, pengennya juga di luar.